Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, berseliweran kembali ceramah lama Qori di jagat medsos. Bagaimana dengan keras dia menantang dan menentang Robito Alawiyah, bahkan sampai menyebut dengan ucapan yang sangat kasar dan memastikan kehancuran terhadap nasab palsu klan Ba'alwi. Langsung saja mari kita simak bersama. Kalau di mandir-mandir itu Pak, ini apa kalau yang main olahraga adu tarik-tarik gini apa namanya itu? Orang muter-muter kayak gasing, ya. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj, Allah kasihkan kendaraan supaya makulat bagi manusia. Sebagaimana sekarang kita terbang dari Aceh menuju Jakarta 2 jam, betul? Iya, kenapa pakai burak, yaitu pesawat? Ini si Amul pakai mukaddam, nggak pakai apa-apa. Langsung kan hebat kali dia sama Nabi Muhammad. Itu pakai otak, kita pikir ini ada kiai masih bela-bela Pak Alawi palsu jahanam itu. Diajak diskusi pakai data, bawa-bawa ulama Nusantara. Aduh Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari. Mana lebih hebat Kiai Imad sama Syekh Hasyim Asy'ari? Ketika saya bilang hebat Kiai Imad, marah-marah. Oi, penghinaan itu. Ya kan dia suruh milih, Pan. Ya kan bingung kita. Bukan berarti kita mengatakan hebat Kiai Imad merendahkan Abu Syekh Hasyim Asy'ari, Tuan. Karena setiap ulama yang paling utama adalah ulama yang masih hidup masanya. Karena hubungan kita hari ini bukan dengan orang yang sudah wafat, betul tidak? Orang tarekat sah mengirsyad kepada imam mursyid harus kepada imam mursyid yang masih hidup, betul? Kalau imam mursyid yang sudah wafat, itu kita tutup, tidak bisa ngambil irsyad kecuali dia sudah memberikan wasiat irsyad. Jelas tidak? Itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Aduh, kalau udah ngomong sebetulnya kelima susah. Kalau ada Buya ampun kita angkat tangan. Maka oleh sebab itu teman-teman semua saudaraku sekalian, jangan pernah kalian berikan kesempatan bagi orang yang baca kitab dari kiri ke kanan. Itu jahanam, Bang. Iya. Al-Quran itu dari kanan ke kiri, betul? Kapan bisa dari kiri ke kanan? Aduh. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ingat, kebenaran pasti menang, kebatilan pasti hancur. Belanda laknatullah hilang di permukaan bumi pertiwi. Jelas tidak? Kebenaran adalah kemerdekaan. Insyaallah kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. Jelas tidak? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan pernah ragu. Kita lawan. Kalau kalian tidak lawan, ya setiap saat kalian akan dijazah. Jelas. Kayak kemarin di Bogor, pendukung Kiai Imad, tesis Kiai Imad didukung, dipersekusi. Ini tanda nasab palsu, jahanam. Paham? Kalau nasab asli, ayo panggil Robito, demo Robito. Bapak Robito, ahli nasab Robito. Nih Habib ini harusnya demo Robito. Terkait para mukibin yang sering menarasikan, membenturkan Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan al-maghfurlah para kiai-kiai Nusantara, tentunya kita sudah sepakat bahwa para ulama kita ikuti adalah jalan pikirannya, dan itu di Qonun Asasi sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari
Yang pertama adalah marwiyatan bil isnadis sahih, dengan periwayatan sanad yang nyambung baik secara keilmuan maupun person. Jadi kita tidak bisa mengklaim menganggap pikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diframing oleh para mukibin pernah mengisbat terhadap para Habib Dabolawi. Teks-teksnya tidak ada dan tidak pernah diceritakan dari murid-murid beliau atau orang-orang yang sezaman dengan beliau. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengisbat keberadaan para Habib Dabolawi. Bahkan catatan sejarahnya, para ulama pernah bahsul masail, pemakaian gelar untuk dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyid atau Syarif. Yang berikutnya, mudawwanatan fi kutubin masyhurah. Kita bisa melihat seorang ulama dari buku-buku yang tertulis dan sudah masyhur. Jadi bukan person to personnya, lebih-lebih kita juga punya etika untuk tidak membanding-bandingkan antara ulama satu dengan ulama yang lain dalam konteks pembenturan. Dalam konteks kajian keilmuan tentunya menjadi hal yang baik. Dan yang ketiga, wa antakuna makhdumatan. Kita menilai pikiran-pikiran para ulama harus terperinci, apakah itu muqayyad atau mutlak, atau ada perselisihan atau ikhtilaf, lalu kita mengambil kaul yang paling arjah. Jadi tidak serta-merta ketika misalkan yang diframing oleh para mukibin, Hadratus Syekh pernah menyebut seseorang yang dinisbatkan sebagai as-saqaf. Bisa jadi beliau hanya bercerita tentang keberadaan orang yang bergelar as-saqaf karena memang waktu itu secara umum masyarakat memanggilnya dia as-saqaf. Jadi bukan berarti Hadratus Syekh mengisbat as-saqaf itu bagian daripada Habib Dabolawi yang mengabsahkan as-saqaf sebagai dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ada orang yang dinisbatkan dengan as-saqaf, memang dia dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dikaji secara rinci, bukan untuk memframing lalu untuk menghantam ulama lain seolah-olah bertentangan dengan beliau. Jadi disinilah urgensinya ilmu pengetahuan. Kita boleh mengikuti seseorang bukan personal dia, tetapi pikiran-pikiran para ulama itu yang kita ambil menjadi bagian daripada rujukan kita bersikap baik dalam konteks sosial maupun keagamaan. Kalau lebih rinci lagi mengenai para Habib Dabolawi yang syuhrah wal istifadah, Habib Utsman bin Yahya dan para Habib klan Yaman didatangkan oleh Belanda ke Nusantara, dijadikan antek-anteknya. Utsman bin Yahya diangkat sebagai seolah-olah mufti, lalu membentuk kapiten-kapiten Arab di seluruh wilayah Nusantara untuk memerankan politik divided et impera, memecah belah pribumi yang saat itu sedang melakukan perlawanan pengusiran terhadap penjajahan Belanda kafir. Dan ini menarik juga,
apa yang disampaikan oleh TIJ. Rabitoh itu yang sahkan Belanda. Di dalam catatan sejarah kita di Aceh, Belanda paling anti dengan cucu Nabi. Belanda paling anti terhadap ulama. Ulama yang tidak bisa didikte oleh mereka. Yang kedua terhadap keturunan daripada Rasulullah dan juga keturunan sahabat Nabi. Itu sangat dibenci oleh Belanda. Makanya banyak sekali waktu itu dokumen-dokumen naskah-naskah kuno ataupun manuskrip yang mengarah kepada nasab keturunan Nabi disembunyikan. Para pemirsa yang kami hormati, persoalan nasab Habib Debolowi kalau dari sisi kebenaran ilmu pengetahuan sudah fix, bukan sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi persoalan saat ini masih ada realita para mukibin yang taklid buta membela keberadaan klan Ba'alwi, dan relasi kekuatan sosial politik keagamaan para Habib Debolowi juga masih ada sisa-sisa, karena memang sudah cukup lama mereka membangun keadaan ini, sekitar kurang lebih 200 tahun. Disinilah kita untuk tidak henti-hentinya selalu menyuarakan bahwa para Habib Debolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pembubaran terhadap Rabitoh Alawiyah, karena disinilah titik krusial. Sebuah lembaga non-pemerintahan secara sepihak menetapkan klan Habib Debolowi seolah-olah sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengajarkan rasisme, menganggap klan Debolowi lebih mulia dari pribumi. Maka nampaklah perilaku arogan para Habib Debolowi yang sering seolah-olah belagu berbuat semau gue. Tentu ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kita hidup bernegara, di mana kita sudah bersepakat dengan NKRI atas landasan Pancasila, dengan prinsip dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.